Apakah Al-Quran mempromosikan kekerasan? Al-Quran tidak mempromosikan kekerasan. Al-Quran menekankan perdamaian, keadilan, dan kasih sayang. Islam, yang berarti damai, sebenarnya memiliki ayat-ayat tentang pembelaan diri. Namun, itu bersifat kontekstual dan bukan seruan umum untuk kekerasan. Pesan utama Al-Quran adalah perdamaian, dan itulah bagaimana mayoritas Muslim memahaminya dan mempraktikannya. Wow, aku sangat terkejut. Aku memprogramnya untuk memberikan jawaban itu dan aku benar-benar terkejut. Apa pendapat kalian? Kami memiliki satu bagian dari Al-Quran di sini. Baik, jadi ini akan berbicara tentang peperangan. Jadi jelas ini akan tentang pembelaan diri, bukan? Bukan? Oh, kalian yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun mereka ini. Jadi sebelum Islam menguasainya, tempat itu adalah pusat ibadah kaum musyrik. Dan setelah Muslim menguasainya, pada awalnya orang-orang musyrik masih diizinkan untuk melakukan ibadah haji. Lalu turunlah surah At-Taubah ayat 28 yang berbunyi, "Tidak, orang-orang musyrik tidak boleh lagi datang ke sini." Dan suku Muhammad, yaitu Quraisy, khawatir bahwa hal ini akan merugikan perdagangan mereka dengan kaum musyrik karena pada dasarnya kamu berkata, "Jangan datang ke sini lagi." Maka mereka mendatangi Muhammad. Apa yang harus kita lakukan? Dan tanggapan Muhammad adalah, "Hai, Allah akan mencukupi kalian." Maka, oh kalian yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun mereka ini. Dan jika kalian takut menjadi miskin, maka Allah akan mencukupi kalian jika Dia menghendaki dengan karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Jadi kaum musyrik tidak boleh datang lagi. Kalian khawatir soal uang. Tapi jangan khawatir karena Allah akan mencukupi kalian. Itu ayat 28. Benarkah? Bagaimana Allah akan mencukupi kita? Bagaimana Dia akan mengganti uang yang hilang? Ayat berikutnya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan yang tidak memeluk agama yang benar, yaitu di antara ahli kitab, hingga mereka membayar jizyah dengan tangan mereka dalam keadaan tunduk. Hei, kaum musyrik tidak boleh datang ke sini lagi, tapi kita akan kehilangan uang. Kalau kalian khawatir kehilangan uang, jangan khawatir. Allah akan mencukupi kalian. Bagaimana caranya? Dengan memerintahkan kalian untuk pergi dan memerangi siapapun yang menolak Islam sampai mereka tunduk dan membayar jizyah. Mereka membayar uang kepada kalian. Mereka membayar uang upeti. Jadi teman-teman, apakah ini tentang pembelaan diri? Tunjukkan padaku satu kata saja tentang pembelaan diri. Apa syarat untuk memerangi seseorang? Mereka tidak beriman kepada Allah. Itu sebenarnya berarti tidak percaya pada apa yang Islam ajarkan tentang Allah. Tidak beriman pada hari akhir. Tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi, kalian bukan Muslim. Bahkan jika mereka adalah ahli kitab, sampai mereka membayar jizyah dengan tangan mereka dalam keadaan tunduk. Di mana ayat itu menyebutkan satu kata pun tentang orang-orang yang menyerang kalian, karena mereka memiliki kepercayaan agama dan praktik yang berbeda. Perintahnya adalah, perangilah orang-orang yang tidak beriman. Bukan, perangi orang-orang yang menyerang kalian. Mari kita lanjutkan membaca. Karena pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa kita memerangi Yahudi dan Kristen? Bukankah mereka ahli kitab? Tidak. Lihat surah At-Taubah ayat 30. Orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih adalah anak Allah. Itu adalah perkataan dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir terdahulu. Allah melaknat mereka. Betapa mereka dipalingkan dari kebenaran. Jadi justifikasi untuk memerangi Yahudi dan Kristen adalah apa? Karena mereka menyerang kita? Tidak. Karena orang Yahudi menyebut Uzair anak Allah dan orang Kristen menyebut Al-Masih anak Allah. Itulah justifikasi untuk memerangi kita. Tapi, apakah ada hal lain yang kami lakukan? Ayat 31, mereka menjadikan ulama dan pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih anak Maryam. Padahal, mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka sekutukan. Apakah kalian melihat satu pun ayat yang menyebut bahwa kami menyerang mereka? Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Bagaimana cara kalian memadamkan cahaya Allah dengan mulut kalian? Dengan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah atau Uzair adalah anak Allah. Itu yang kami katakan. Ini mengutuk kami karena perkataan kami.
Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah tidak akan membiarkan kecuali cahayanya tetap sempurna, walaupun orang-orang kafir membencinya. Jadi, dia akan membungkam apa yang kami katakan dengan mulut kami. Ayat 33, ini akhir dari bagian ini. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkannya atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Karena keyakinan dan praktik kami. Jadi katakan padaku, bagaimana ini tentang pembelaan diri? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersuka